Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Zahrani dengan NIM 207190106. Saya salah satu mahasiswa Sains Biologi UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, kelas 5C. Di sini kita akan membuat cara ataupun membuat herbarium secara sederhana. Apa itu herbarium? Herbarium adalah koleksi spesimen yang telah dikeringkan, dibuat berdasarkan sistem klasifikasi. Nah, kemudian pada herbarium ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama ada collecting, kedua ada pressing, ketiga ada drying, dan yang keempat ada mounting. Nah, yang pertama kita harus menyiapkan alat dan bahan yang akan kita butuhkan. Masuk ke tahap pertama, yaitu tahap collecting, di mana cuci tanaman menggunakan air mengalir agar terhindar dari debu ataupun kotoran. Kemudian langkah kedua yaitu langkah pressing, taruh triplek di atas lantai, lalu taruh koran. Setelah itu letakkan spesimen di atas koran dengan hati-hati agar spesimen tidak rusak. Keringkan dengan menggunakan tisu. Jangan lupa perhatikan bagian abaksial dan aksialnya. Kemudian tutup kembali dengan koran. Lalu tutup kembali dengan triplek. Jika sudah, ikat menggunakan tali rapia. Pastikan terikat dengan kuat. Letakkan spesimen di bawah pemberat. Di sini saya menggunakan kasur sebagai pemberat. Letakkan spesimen di bawah kasur. Lalu diamkan selama 7 hari. Setelah 7 hari, keluarkan spesimen dari bawah kasur. Kemudian buka tali spesimen. Lalu perhatikan bentuknya apakah masih rapi. Kurang lebih seperti ini. Kita lihat abaksial aksialnya. Jika sudah, tutup kembali. Lalu setrika, pastikan semua bagian tersetrika ya. Kurang lebih seperti ini, sedikit berwarna kecoklatan. Lalu kemudian letakkan spesimen di atas HPS. Jika sudah, beri selotip agar tidak lepas. Kemudian masukkan ke dalam plastik agar bisa tersimpan dengan rapi dan awet. Lalu rapikan, jika ada sisa berikan selotip. Dan seperti inilah hasilnya. Perbedaan fotografi dan deskripsi. Fotografi merupakan aktivitas mengambil gambar melalui kamera untuk menghasilkan karya seni dan bisa dinikmati baik dari sendiri maupun publik.
Maka dari itu, fotografi memiliki banyak teknik yang bisa membantu dalam menghasilkan berbagai karya yang membuat orang tertarik untuk melihatnya. Sedangkan deskripsi merupakan pertelaan, yaitu penggambaran dengan kata-kata mengenai batasan suatu takson. Biasanya, deskripsi ini bersifat beserta cirinya, sifat-sifat beserta cirinya, yang untuk sebagian besar bersumber pada sifat-sifat morfologi tumbuhan. Deskripsi tumbuhan harus singkat, tepat, terperinci, lengkap, dan menyeluruh, dan dapat dibandingkan sesamanya. Secara garis besar, urutan yang umum diikuti dalam mendeskripsi suatu takson tumbuhan tinggi adalah habit, akar, batang, cabang dan ranting, daun, kuncup, perbungaan dan bunga, pembuahan dan buah, biji, serta kecambah dan semai. Tumbuhan bunga sepatu, yaitu yang pertama ada daun, kemudian ada batang, kemudian ada stigma di ujung sini, kemudian ada stamen, kemudian ada bunga. Ini adalah bagian kelopak bunga, kemudian ada epikal, kemudian ada kalik di bagian sini, kemudian ada tangkai, dan ada daun muda. Ini adalah daun muda. Deskripsi kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis L yang saya bawa terdapat yang pertama ada batang, di mana pada batang bunga sepatu ini dia memiliki bentuk bulat, kemudian berkayu, cukup keras, diameternya kurang lebih 9 cm, masih muda, ungu, setelah tua putih kotor. Kemudian terdapat daun, di mana termasuk ke dalam daun tunggal, tepinya beringgit, ujungnya runcing, pangkalnya tumpul, panjangnya kira-kira 10-16 cm dan lebarnya 5-11 cm dan berwarna hijau. Kemudian terdapat bunga. Bunga pada bunga sepatu umumnya tunggal, bentuknya seperti terompet di ketiak daun, kelopaknya berbentuk seperti lonceng. Umumnya bunga ini bisa berwarna merah, kemudian berwarna oranye, kemudian warna putih, merah muda. Nah, pada bunga yang saya bawa dia berwarna merah. Memiliki tangkai sari, memiliki benang sari yang cukup banyak, kemudian kepala sari berwarna kuning, putik bentuk tabung dan berwarna merah. Kemudian terdapat kuncup, di mana pada kuncup bunga sepatu ini dia dilapisi oleh bagian yang berwarna hijau, dan jika sudah cukup tua ataupun cukup berumur, dia akan keluar menjadi bunga berwarna merah.